Halo teman-teman, kembali lagi di Garasi Kelembagaan Sinau. Jadi, kita ngumpul malam-malam hari ini mau ngapain sih Teh? Nah, kita hari ini mau membuat tugas video dari mata kuliah kelembagaan nih teman-teman. Dimana kita itu harus menganalisis kasus yang pernah ramai di Indonesia, dan kita lihat nih aspek hukumnya bagaimana, terus bagaimana pelayanan kepada masyarakat seperti itu. Oke. Nah, berarti kita mau analisis hukum kasus apa nih Kak yang boleh viral? Nah, teman-teman semuanya pada tahu nggak sih kasus yang pernah viral di tahun 2023 yang dimana melibatkan 3 hakim pengadilan negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur, padahal si Ronald Tanur ini menganiaya pasangannya atau pacarnya sendiri hingga meninggal dunia nih teman-teman. Ngeri banget ya, parah. Tapi ya Teh, Ya. itu kan kasus udah lama ya. Ya. Jujur, udah lupa sih sama kronologi kasusnya. Karena ya saking banyaknya kasus penganiayaan isu, ya tau lah ya. Iya. Iya. Ya mungkin kalau memang kalian pada lupa, aku mau bacain sebentar nih teman-teman, menjelaskan sebentar gimana sih kasus ini berjalan. Nah, kasus ini berjalan tuh awal mulanya ketika si Ronald Tanur dengan pacarnya ini berkaraoke bareng dan minum minuman alkohol nih teman-teman. Dan pada akhirnya berlanjut kepada si Ronald Tanur ini bertengkar sama pacarnya hingga mengakibatnya si pacarnya ini atau si ceweknya ini meninggal dunia teman-teman. Dan kemudian si Ronald Tanur ini singkatnya itu langsung ke pengadilan negeri di Pengadilan Negeri Surabaya, dan akhirnya jaksa penuntut umum itu menuntut si Ronald Tanur agar dijatuhi hukuman 12 tahun penjara serta membayar restitusi kepada keluarga korban atau keluarga pacarnya ini sebesar 263,6 juta. Nah, namun hakim akhirnya memutuskan bahwa si Ronald Tanur ini bebas. Kenapa? Karena tidak terbukti. Hakim mengira atau hakim memutuskan bahwa si Ronald Tanur ini tidak terbukti secara sah bahwa si Ronald Tanur ini menganiaya pacarnya, teman-teman. Wah, berarti kacau banget dong Teh, vonis hakim yang bebasin Ronald Tanur. Padahal jelas-jelas polisi sudah melakukan gelar perkara yang menyatakan kalau Ronald Tanur itu melakukan tindak pidana yang berupa pada pasal 381 KUHP dan 338. sorry, 338. sorry, KUHP dibuka lagi. ya, sorry ya, pasal 338 KUHP dan pasal 351 ayat 3 KUHP. Yang pasal tersebut tuh kalau nggak salah tuh 338 tentang pembunuhan, 351 ayat 3 itu penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Tapi pada akhirnya yang 3 hakim yang memvonis itu udah didakwa, udah menerima suap dan gratifikasi, dan KY juga udah ngasih sanksi untuk rekomendasi kepada MA karena melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim gitu. Oke. Kayak tadi berarti komisi yudisial ya? Nah, komisi yudisial. Oke. Jadi kalau kita lihat ya sebenarnya kalau di dalam kasus ini itu lembaga negara mana aja sih seharusnya terlibat. Pertama, tadi udah benar komisi yudisial, yaitu karena dia memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan menegakkan kode etik dan kode etik dan perilaku profesi hakim ya. Nah, itu yang pertama, itu tugasnya dan wewenangnya KY. Yang kedua adalah Mahkamah Agung. Nah, di Mahkamah Agung ini ketika sudah menerima sanksi dari KY, kemudian ya MA ini berperan untuk memutuskan bagaimana seharusnya pelaku ini mendapatkan sanksi yang setimpal. Nah, kemudian yang ketiga yang seharusnya terlibat adalah Kejaksaan Agung, karena bagaimanapun pelaku harus diperiksa dulu kan, diperiksa, disidik, baru kalau misalkan udah terbukti bersalah itu ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ada 3 lembaga negara. Nah, kalian semua tuh juga harus tahu nih kalau semua lembaga negara itu terlibat dari proses penangkapan hingga penjatuhan sanksi pidana kepada 3 hakim tersebut yang dituntut selama 7 tahun penjara nih teman-teman. Oke. Tapi ya kalau dipikir-pikir 3 lembaga negara ini udah ngejalanin tugas sama wewenangnya dengan baik belum sih? Nah, kira-kira dasar hukumnya itu dari mana aja ya? Nah,
Aku sedikit menjelasin ya teman-teman. Oke. Oh, tahu nih. Oke. Ada hukum. Jadi menurut Undang-Undang 1945 pasal 24B utamanya ayat 1 itu dijelaskan bahwa Komisi Yudisial itu lembaga negara yang bersifat independen dan juga memiliki wewenang untuk mengangkat hakim agung dan juga memiliki wewenang lain yaitu untuk menjaga kehormatan serta martabat hakim. Dan apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap hakim pengadilan negeri Surabaya itu sudah tepat karena sesuai dengan pedoman perilaku kode etik pedoman perilaku hakim seperti itu teman-teman. Oh, berarti kayak PPH itu tadi kode etik dan pedoman perilaku hakim. Iya. Salah berarti di bawah salah. Nah, terus buat dasar hukum, terus tugas dan wewenang Mahkamah Agung dan Kejaksaan, apa sih, ada yang tahu nggak? Setahu aku dasar hukum tugas dan wewenang Mahkamah Agung tuh ada dasarnya nih. Bentar aku baca dulu ya. Oke. Salah Apa tuh? Betul. Boleh Dasar hukum tugas dan wewenang Mahkamah Agung tuh diatur dalam pasal UUD 1945 tuh pasal 24A dan beberapa undang-undang seperti UU nomor 14 tahun 1985 dan UU nomor 3 tahun 2009 teman-teman. Selanjutnya tuh ada dasar hukum Kejaksaan Agung. Ini juga aku baca dikit. Setahu aku tuh diatur dalam undang-undang, yaitu terutama dalam UU nomor 16 tahun 2004 dan UU nomor 11 tahun 2001. Oke, itu buat Mahkamah Agung ya. Betul. Terus kalau yang buat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Agung. Aku isi nambahin ya teman. oke, ini Kejaksaan Agung apa nih? Sementara itu ya, Kejaksaan Agung ini diatur dalam undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan UU Nomor 11 Tahun 2021. Nah, di sini tuh menjelaskan bahwa Jaksa Agung ini memiliki tugas dan wewenang utama dalam menegakkan hukum dan keadilan, teman-teman. Nah, tugasnya itu meliputi penuntutan pidana, pelaksanaan putusan pengadilan, dan penyidikan kasus tertentu. Nah, Oke. terus pengawasan pelaksanaan hukum dan kebijakan terkait penegakan hukum secara keseluruhan, teman-teman. Itu aja ya berarti ya. Oke. Nah itu kan kita udah tahu berarti ya dasar-dasar hukumnya ya, mulai dari tadi Komisi Yudisial itu dasar hukumnya apa, Iya. terus juga tadi Mahkamah Agung apa dan Kejaksaan Agung apa. Tapi kita lihat, coba kita analisis apakah mereka bertiga, ya ketiga lembaga negara itu udah menjalankan fungsi, menjalankan tugas dan wewenangnya udah dengan baik. Yang pertama, tentu kalau yang pengadilan negeri itu sangat disayangkan ya. Iya. Padahal bahwa itu tempatnya kita mencari keadilan, meja hijau, tapi ternyata hasil yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya itu mencerminkan bahwa pengadilan di Indonesia masih belum berintegritas. Iya, Belum betul, bersih betul, dari namanya betul. suatu gratifikasi. Yang kedua, kita diselamatkan oleh Mahkamah Agung nih teman-teman, karena ternyata Mahkamah Agung itu menganulir putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya yang awalnya Ronald Tanur itu divonis bebas, kemudian oleh Mahkamah Agung itu dijatuhi sanksi pidana selama 5 tahun untuk Ronald Tanur. Jadi masih diselamatkan oleh Mahkamah Agung. Dan yang ketiga, untuk yang Komisi Yudisial, dia sudah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dengan cara dia menyelidiki dan juga dia melaporkan hakim ini kepada Mahkamah Agung dengan memberikan rekomendasi, dan kemudian ya Mahkamah Agung pun juga menerima rekomendasi dari Komisi Yudisial itu dengan baik. Jadi ada dua lembaga negara yang sudah menjalankan fungsi tugas dan wewenangnya juga dengan baik, tapi ada satu yang sangat disayangkan karena satu lembaga negara ini gagal, pengadilan negeri ini gagal untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik. Jadi sangat disayangkan juga sih ya kalau misalkan yang kita harapkan mencari keadilan malah adanya adanya ketidakadilan. Iya. Cari keadilan malah adanya ketidakadilan. Jadi ya itu sih kalau analisis hukumnya. Oke, mungkin itu aja ya untuk pembahasan kita karena waktu juga udah. Waktu juga sih, Pras. 9 menit. Jadi mungkin itu aja untuk pembahasan tentang isu yang tadi kita ambil, Ronald Tanur ya. Nah, mungkin itu aja kesimpulannya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Mohon maaf juga, dan mungkin kita adain video kali ini lagi ya. Mungkin. Kalian tahu izin. Ya itu aja. Sampai jumpa di episode Garasi selanjutnya. Bye.